Kajian. Apa tuh? Kajian. Langsung mulai Pak dibuka dulu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Kalau baik senyum dong 3 detik. Ya kata Nabi apa? Tabassumuka li akhik laka shadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah shadaqah, insyaallah. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua ya. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alam ini kembali memberikan kesempatan kepada kita yang sedianya hari ini Ustaz Afif ya. Beliau karena satu dan lain hal berhalangan untuk bisa hadir. Alhamdulillah hari ini memang kebetulan waktu duha saya kosong. Ya, karena jadwal seharusnya kan ada di Sabtu pekan ke-4 ya kalau nggak salah. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus mau belajar, mengkaji, menggali apa-apa yang pernah disampaikan lewat tangan-tangan para ulama kita. Mudah-mudahan bisa kita sandarkan langsung kepada Rasulullah SAW menjadi hujah yang cukup kuat dalam rangka meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun makanannya, minumnya tetap air putih juga. Jadi siapapun gurunya, insya Allah apa yang disampaikan juga sama ya, ada manfaat. Dan hari ini jamaah Allah Subhanahu wa taala baik yang di masjid maupun yang ada di dunia alam gaib ya, di alam gaib di Zoom ya. Hari ini kita akan bahas tentang fenomena LGBT, apakah takdir atau pilihan ya. Karena sebagian orang beranggapan bahwa seorang yang merasa cukup istimewa dalam tanda kutip ya, yang merasa dirinya berbeda dengan orang lain, itu dianggap seakan-akan ini bagian daripada takdir yang Allah tetapkan atas dirinya. Padahal secara fitrah manusia ada laki, ada perempuan, ya, di mana zuyyina linnasi hubbus syahawat, di mana Allah Subhanahu wa taala menghiasi manusia dengan berbagai macam syahwat, ya, kecenderungan untuk menyukai sesuatu. Yang laki demen sama perempuan, ya kan? Yang perempuan demen sama laki, yang diciptakannya cuma 2, laki sama perempuan. Nah, kalau ada orang punya kecenderungan ya yang istimewa dalam tanda kutip, apakah itu kemudian menjadi takdir sebagaimana diciptakannya kita sebagai perempuan atau kita sebagai laki-laki ya. Maka hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan fenomena LGBT itu ya, supaya ini menjadi bekal peluru kita untuk mendakwahi mereka yang salah memaknai tentang masalah takdir yang Allah tetapkan atas manusia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan segala sesuatu ada ukuran-ukurannya, ada kadarnya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu masing-masing punya takdir. Ya, punya jalan hidup kira-kira begitu. Ya, segala sesuatu yang ada di alam ini, ya, bumi dan langit, ya, begitu juga di antara keduanya. Nah, bicara tentang takdir atau qada, ya, qada dan qadar ini, itu adalah segala ketentuan dan undang-undang, peraturan termasuk hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah untuk segala sesuatu yang maujud, ya. Kita dari nggak ada jadi ada, gitu kan? Nah, adanya kita di dunia ini lahir lewat rahim emak-emak kita, itu kita membawa takdir. Ya, ada sesuatu yang mengikat di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan aturannya, ada hukum-hukumnya, ya, ada ketentuan-ketentuannya, dan itu mengikat, ya, berbagai macam peristiwa yang terjadi di antara kita sekalian, adanya sebab akibat. Sebab akibat itu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk memahami tentang masalah takdir ini, kita harus tahu tentang bagaimana kedudukan manusia di hadapan Allah. Pertama, manusia memiliki kedudukan sebagai makhluk musayyar. Makhluk musayyar, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nggak punya kebebasan untuk bisa milih. Ibu-ibu, ya, terlahir sebagai perempuan, itu bukan gara-gara menang tawar-tawaran sama Allah. Ya Allah, saya jadi perempuan aja udah enak kali ya, gitu. Akhirnya kita menang gitu, lahirlah kita menjadi perempuan. Atau kita jadi laki-laki, itu bukan hasil menang posisi tawar kita kepada Allah. Ya, lahirnya kita sebagai laki-laki, lahirnya kita sebagai perempuan, udah dari sononya. Ya, kita nggak punya kebebasan bisa milih. Sesuatu yang nggak bisa milih ini, nah, manusia ada beberapa peristiwa-peristiwa yang manusia nggak bisa milih. Dia sebagai makhluk musayyar. Contohnya siapa? Kita nggak bisa milih lahir di emak yang mana. Makanya dalam Islam itu yang namanya bayi lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang lahir itu fitrah. Dia muslim. Kenapa dia nggak bisa milih? Hatta dia lahir dari emaknya yang kafir. Hatta dia lahir daripada orang tua hasil zina. Siapa yang bisa milih? Ya, kalau anak bisa milih mungkin ogah. Ya Allah, saya kalau bisa lahir di emak yang cakep mukanya, rambutnya panjang, gitu kan, tingginya semampai, ya, turunan orang kaya, dan dia muslim. Tapi jangan yang punggungnya bolong, gitu. Bolong dong. Ya, kita nggak bisa milih tuh. Ya, kita lahir di emak yang mana, Allah yang tetap. Kita dilahirkan dari ibu yang mana, muslimkah dia, kafirkah dia, Allah sudah tetapkan. Makanya anak yang lahir ketika belum baligh, ya, maka tidak dihisab oleh Allah. Ya, rufi al-qalam an thalath. Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukum, mengangkat penanya, tidak menetapkan sesuatu apakah kalau ada orang yang berbuat maksiat jadi dosa atau berbuat kebaikan ada pahalanya. Belum, siapa? Anak kecil sampai dia baligh. Ya. Orang tidur sampai dia bangun. Yang terakhir orang gila sampai dia waras. Nah, anak kecil yang belum baligh dia muslim, nggak sholat, tiba-tiba sudah baligh, nggak ada kewajiban mengqadha sholat yang tertinggal semasa dia belum baligh. Dia muslim. Ya, hatta dia lahir dari perut emaknya yang kafir, karena nggak bisa milih. Makanya kita nggak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah. Hei fulana, kenapa kau lahir sebagai perempuan? Kita kagak tahu. Dari sononya, makanya nggak ditanya. Ya, tapi ketika ada orang yang mengubah-ubah, nah,
apa yang telah Allah tetapkan sebagai kedudukan kita sebagai makhluk musayyar itu, barulah di situ ada hisab, ya. Yang laki pengen jadi perempuan, ya enggak? Dia melakukan apa? Transgender, gitu kan? Nah, ini nanti kaitannya apa ini? Dia pada posisi yang mana? Jadi kalau ada kita sebagai lahir sebagai laki-laki, sebagai perempuan, itu takdir, benar, dari Allah sebagai makhluk musayyar nggak bisa milih. Kemudian ada yang disebut dengan makhluk mukhayyar, ya. Nah, kita bahas dulu nih makhluk musayyar ini. Manusia tidak akan berdosa atau dihisab, bahkan tidak akan disiksa terhadap sesuatu yang dia nggak punya pilihan. Ya nggak ada pilihan, ya. Lahir di emak yang mana gitu, kita nggak dihisab oleh Allah. Ya, lahir hatta kita anak hasil zina saja tidak menanggung dosa perzinaan orang tua. Ya, anak tuh lahir nggak bawa dosa turunan. Dalam Islam itu yang diwariskan bukan dosa, harta yang diwariskan. Ya, nah sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayat ini terkait nanti dengan ini kedudukan manusia sebagai makhluk mukhayyar, ya. Di mana kita sebagai manusia ada sisi yang kedua sebagai makhluk mukhayyar, ya. Diberikan kebebasan untuk memilih ikhtiar. Ya, sebagaimana apa? Orang kalau mau jadi beriman, atau jadi kafir itu pilihan apa takdir? Pilihan. Dasarnya apa? Ini dari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum ba'da idh hadahum, setelah kemudian mereka diberinya petunjuk oleh Allah. Satu kaum kalau nggak kenal agama, nggak ada nabi di situ, dia nggak akan diazab oleh Allah. Ya. Nah, diutusnya 124.000 nabi, 312-an jadi nabi dan rasul, itu untuk membawa petunjuk. Nah, diajak beriman, milihnya kafir. Diajak beriman, ada sih yang mau beriman, ya. Nah, sehingga dalam ayat ini disebutkan hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa-apa saja sih yang harus mereka jauhi. Ada perintah, ada larangan, ada yang halal, ada yang haram. Ya, itu agama turun. Ya, berarti jangan salahin kalau ada orang jadi kafir, yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, itu pilihan. Hatta juga antum tuh meninggal pengen jadi muslim yang bertakwa, itu bukan takdir, pilihan kita. Ya, kenapa? Karena memang petunjuknya sudah datang. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini kedudukan manusia sebagai musayyar yang gak bisa milih, sebagai mukhayyar dia bisa milih. Nah, nanti orang jadi LGBT itu musayyar atau mukhayyar? Ya, nanti kita bahas insyaallah. Ya. Nah, setiap orang yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa punya kemampuan untuk memilih, dia berikhtiar. Dia mau rajin sholat, dia kagak, gitu kan? Itu mah urusan masing-masing. Ya, urusan pribadi. Kenapa? Dia bisa milih. Makanya kalau ada orang dijebloskan masuk neraka, jangan salahin siapa-siapa. Ya, makanya di dalam surat apa itu? Az-Zumar, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam sumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun, apa lagi? Alam ya'tikum rusulun min anfusikum. Ya, apa ketika penghuni neraka digiring secara rombong-rombongan masuk ke dalam neraka jahanam, dibuka tuh pintu neraka jahanam, ditanya sama malaikat, lu kenapa ada di neraka jahanam? Emang kagak ada nabi yang datang ke tempat ente tuh ngasih petunjuk? Nah, kira-kira gitu.
Jadi kalau ada orang, lo kenapa di neraka sakor? Itu gagal sholat, bang malaikat misalnya begitu ya. Nah, emang gak ada yang ngasih tahu, ya. Lu suruh sholat enggak? Ya kalau dia bilang, ya kita mah kagak tahu, dusta dia. Kenapa? Karena Rasulullah telah diutus untuk rahmatan lil alamin, dan ada orang tua yang mengajarkannya. Makanya orang tua bisa keseret-seret masuk neraka gara-gara dia tidak mendakwahi anaknya. Suami bisa keseret nanggung dosa istrinya kalau dia tidak mendakwahi istrinya. Istrinya, suami istri bangun, ya, suaminya duluan mau berangkat ke masjid sholat subuh, bangunkan diri sendiri. Tunggu dia sadar, ya, pesenin nanti kau sholat ya. Kalau nggak sempat ke masjid ikut abang, kau sholat aja di rumah. Ya, wanita nih, oh iya bang, gitu ya. Si abang ganteng masuk masjid, ya dia sholat subuh, ada kajian subuh sampai waktu subuh, udah terang nih, ya matahari, pulang, bininya masih ngelinter, tidur, asik, ulur kadut di atas kasur. Yang dosa siapa? Suami, bininya dosa. Udah dibangunin tadi, kecuali belum dibangunin, ya, kecuali belum dibangun. Kalau dia nggak dibangunin, subuhnya bablas terus. Nah, kenapa kau, wanita, kau masuk neraka gara-gara nggak sholat subuh? Emang nggak ada yang bangunin? Nggak ada yang bangunin. Ya, laki saya mau masuk surga sendirian baik, gitu kan? Ya nggak mau ajak-ajak saya. Ya. Lakinya ditanya, bener ente bang? Kagak dakwahin bini ente? Nah, kan suami. Makanya hati-hati, tanggung jawab suami itu dahsyatnya luar biasa. Dosa istri yang nanggung suami, ya, dosa suami nggak ditanggung sama istri. Ini kepala rumah tangga dia, kewajiban berdakwah. Ya. Jadi mau orang mau takwa mau kagak mau pilihan. Sama kayak sekarang nih, antum ngaji gitu kan, dapat nih hujah yang benar. Kayak kemarin tuh bagi warisan gitu ya. Tiba-tiba nerapinnya nggak ini juga gitu, nggak sesuai sama syariat. Gak sesuai dengan guru-guru yang pernah mengajarkan kepada kita, ya udah tuh antum yang milih itu, jangan salahin guru-guru, jangan salahin kalau nanti masuk neraka makan harta haram, bilangnya kagak ada yang ngajarin, ya rumah 10% lagi deal pak, 5 miliar, ya anak pertamanya tambang, usia udah 60, udah bawa tanah. Sama bandit luar biasa kedotnya. Ya, kalau gitu jangan 5 miliar, biar gue yang jual aja. Gue pengen harga 7 miliar, yang 2 miliar buat gua, yang 5 miliar baru bagi warisan. Tapi ingat tuh pada potongannya 200 juta buat gua nanti, coba. Tinggal tanda tangan, set, duitnya keluar. Masih ada aja hamba. Udah dibilangin, udah tanda tangan kesepakatan, khianat. Ya, orang kan kalau khianat ciri orang apa? Munafik. Ya, bukan takdir, antum mati dalam keadaan munafik itu bukan takdir, pilihan. Kenapa? Karena berkhianat dalam hidup ini. Padahal orang yang berkhianat itu diancam oleh Allah. Itu contoh ya. Jadi sekarang kita belajar, saya nggak bertanggung jawab nih, ya. Antum jadi bener apa kagak, terserah gitu kan. Tapi saya bebas daripada azab. Karena sudah mendakwahi, ya kita yang ada di sini semua, ya karena salah satu fadilah dakwah apa? An-najatu minal azab. Ya salah satunya apa? Terhindar daripada azab. Al-husul ilal khair, menghantarkan juga kepada kebaikan. Syukur-syukur ilmu ini diterapkan, ngerti yang dilarang dijauhin, yang diperintah dikerjain, saya kebagian pahalanya. Ya kan, al-husul ilal khair. Ya. Nah, kemudian sehingga mati sebagai seorang muslim bertakwa itu pilihan. Ya. Itu pilihan. Ya, sebagaimana kita sebagai seorang muslim pilihan juga. Dasarnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu apa itu? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian beragama
Islam. Jadi ini pilihan. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan muslim, bukan takdir, itu mukhayyar, pilihan dia. Apalagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan nyalahin takdir, ya. Kafir kan Allah yang ini, ya. Orang beriman itu terserah Allah. Ngapain adanya Rasul diutus? Ya, kalau Allah mudah kok menciptakan manusia itu semuanya beriman, semua mudah. Tapi kalau semuanya beriman di dunia ini, ya kiamat tuh deh, nggak ada orang jahatnya. Ya, jadi selama masih ada orang jahat, kiamat masih lama. Yang istilahnya pura-pura sholat, ngembat sendal, ngembat sepatu, ya berarti ini kiamat masih jauh. Tapi kalau semua orang beriman semua, ya nggak ada orang jahatnya lagi, ya ngapain lagi di dunia, ya kiamat tuh deh, gitu kan. Nah ini pemahaman ini dulu kita pahami kaidahnya bahwa kita sebagai makhluk musayyar kita bisa milih, makhluk mukhayyar kita bisa memilih. Maka yang bisa kita pilih ketika pilihan kita tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka disitulah akan diazab oleh Allah Subhanahu. Ingat tuh ya. Jadi ketika dalil datang tentang keharaman masih diterobos saja. Riba haram diterobos. Ya khinzir haram. Ah cobain dikit aja dah. Tetap. Ya khamarnya haram. Enggak boleh. Ya tetap. Kenapa? Karena ini pilihan yang diambil. Dan itu kalau pilihannya salah, disitulah letak Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia karena dia kedudukannya tidak hanya sebagai makhluk musayyar, tapi sebagai makhluk mukhayyar. Ya. Nah, sekarang kita lihat LGBT bagaimana? Takdir atau pilihan nih? Ya. Kita lihat dalil dulu. Bagaimana Jabir bin Abdullah meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sesungguhnya aku khawatirkan atas umatku adalah mereka seringkali melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang durhaka. Nabi udah khawatir 14-15 abad yang lalu. Kejadian nggak sekarang? Kejadian. Ya, umat beliau, umat akhir zaman ini, ya justru banyak yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut yang durhaka. Berarti di sini ada petunjuk bahwa perbuatan itu haram. Nah kemudian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atar rajulu ar-rajula fa huma zaniyan." Apabila ada seorang laki-laki mendatangi dalam tanda kutip laki-laki lain, maka dia telah dianggap berzina. Ya, wa idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatan. Kalau ada seorang perempuan mendatangi perempuan yang lain, maka dia dianggap telah berzina. Ada homoseksual, ada lesbian. Ya. Jadi perbuatan homoseksual zina juga. Lesbian dianggap zina juga. Ya. Nah kemudian lagi, la'anallah al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato, yang minta ditato, yang mencukur ya rambut wajahnya, alisnya, ya, yang mengikir giginya untuk memperindah, dan mereka yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang keharaman transgender. Ya. Laki-laki kita lahir sebagai laki-laki takdir. Kalau dirubah kelaminnya haram. Jelas ya. Jadi kalau ada orang mengubah kelamin dia, ya transgender, dia laki-laki tulen, bukan khunsa, ya. Kalau khunsa ini banci, Pak. Banci yang bagaimana? Yang lahir kelaminnya 2. Ya, anak yang lahir kelaminnya 2. Mana yang punya fungsi lebih dominan? Kalau ternyata hormonnya, sifat-sifatnya, tanda-tanda kelaki-lakiannya muncul,
Ternyata mohon maaf dadanya tak tumbuh, dia nggak menstruasi, maka laki-laki. Ya dioperasi boleh tuh. Yang model yang satu nggak kepake. Ya. Nah kemudian itu yang benar, ya banci dari sisi fisik, bukan dari sisi sifat. Ya, ketika ada seorang laki-laki tulen justru mengubah kelaminnya, ya haram hukumnya. Ya mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ini nih. Arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sukhtillah. Ada 4 golongan di pagi hari berada dalam murkanya Allah, sore harinya tuh ya Allah laknat. Sudah Allah marah, Allah murka, Allah melaknat. Siapa di antaranya? Wa man hum ya Rasulullah? Siapa di antara mereka ya Rasulullah? Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Ada laki-laki menyerupai wanita. Wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ada wanita nyerupain laki-laki, ya, ada laki-laki nyerupain perempuan. Dari sisi pakaian, cara bicaranya, ngondek-ngondeknya, ya pokoknya hal-hal yang melekat pada wanita ditiru sama dia. Ya, ini pagi sore dalam kemarahan Allah. Termasuk juga bahwa ladzi ya'til bahimah. Ada orang yang menggauli binatang. Hewan peliharaannya digaulin. Ya, enggak ada manusia aja gitu. Hewan peliharaan digaulin. Di dalam fikih, hewan kalau sempat digaulin manusia, manusianya dibunuh, binatangnya juga dibunuh. Ya, walladzi ya'tir rijal termasuk pelaku liwat, pelaku homoseksual. Ini nggak boleh nih, ya. Jadi adanya dalil ini jelas berarti kalau ada orang melakukan tindakan LGBT tadi itu bukan takdir tapi pilihan. Kenapa? Karena dalil keharaman itu datang. Ya. Nah, kemudian juga di antara 7 yang Allah laknat ya. Ada pelaku liwat, orang yang menggauli binatang. Ada orang wanakihul umma wa banataha. Ada orang yang menikahi ibunya atau anak perempuannya, menzinahi. Anak zinahin ibunya, anak zinahin ada ayah menzinahi anak perempuannya. Banyak tuh. Ya, udah tua, udah sepuh. Ya, cucunya diembat, ya cucunya harusnya dijaga, dia malah jadi pagar makan tanaman. Orang nggak boleh lewat, ya takut merusak tanaman, pagarnya yang justru makanin tanaman. Ya, ada pagar biar binatang kagak makan tanaman, pagarnya yang makan. Ya, nah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian termasuk juga kisah ya orang-orang terdahulu ya termasuk kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang durhaka. Allah menceritakan salah satunya dalam Quran surat Hud ayat 82-83. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka tatkala keputusan kami datang, kami jungkir balikan negerinya kaumnya Nabi Lut. Kita dibalik. Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar. Ya. Musawwamatan inda rabbik. Yang tanahnya ini diberikan tanda oleh Allah. Ya seberapa hebatnya orang menghindar, dikejar sama tuh batu. Ya kayak rezeki gimana sih? Rezeki dicari nggak ketemu, giliran diam dia kan ngejar. Takdir begitu juga. Orang menghindari kematian. Dulu kan ceritanya ada tamu datang menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada temennya. Nah si tamu ini ketika datang mengucapkan salam kepada Nabi Sulaiman, beliau ngapain? Ngeliatin orang temannya Nabi Sulaiman dari ujung kepala, ujung kaki, ujung kepala gitu liatin ini orang. Akhirnya nggak lama dia pergi. Ya si teman tanya, ya Nabi Allah tadi siapa sih? Ente kalau ceritain ngeri dah, makin penasaran.
Siapa coba? Enggak, saya nggak takut. Ya. Tadi yang datang tuh kamu saya, utusan Allah, malaikatul maut. Kaget dia. Hah, malaikat maut berarti ngeliatin saya dari ujung rambut ke ujung kaki itu malaikat maut. Jangan-jangan umur saya udah sampai. Tolong wahai Nabi Allah, ya kirimkan ke saya ke satu negeri yang saya nggak ketemu tuh malaikatul maut, gitu kan? Ya akhirnya konon dalam kisah itu diceritakan, ya ini orang dikirim oleh Nabi Sulaiman dengan angin kendaraannya ke satu negeri, negerinya Sarukan, ya negeri India, gitu ya. Sampai turun di India masih ketemu malaikatul maut. Ya kebetulan dia turun di situ nggak lama malaikat maut datang dicabutlah nyawa. Kok bisa begitu? Kenapa nggak nyabut nyawanya dari tadi aja tuh? Ya kemarin waktu ketemu sama Nabi Sulaiman itu, oh ternyata malaikatul maut itu mendapatkan perintah Allah, ya suruh nyabut nyawa temannya Nabi Sulaiman. Bingung, ini orang dicabut nyawanya tapi sebenarnya bukan di sini nih. Ya, bukan di sini tempatnya nih. Ya, ternyata tempatnya di mana? Di India. Gitu ya. Berarti kan dia menuju mana? Menuju takdirnya kan? Orang itu akan berjalan menuju takdir-takdir dia. Ya, nah batu yang terbakar itu berarti ya Allah lemparkan, Allah hujani batu-batu yang terbakar itu dengan ada namanya di dalam. Artinya kaumnya Nabi Lut yang durhaka nggak mau tobat melawan nabinya, mendurhakai Allah, ya dikejar, ya sampai kemudian mereka terbang. Ya, maka dalil ini cukuplah menjadi keterangan, menjadi penjelasan bahwa LGBT hukumnya haram. Maka seorang yang mengambil ya posisi sebagai seorang lesbian, dia merasa sebagai gay, biseksual apa? ACDC, senang sama laki, senang sama perempuan, ya. Dan transgender, orang mengubah kelaminnya itu bukan takdir tapi pilih. Berarti kalau pilihannya salah, ada dosa nggak? Ada. Diazab oleh Allah Subhanahu. Jadi orang itu ya bukan takdir, ya takdir sebagai laki-laki takdir ya. Tapi kalau dia punya sifat-sifat yang begini nih, ya kecenderungan dia sebagaimana disebutkan dalam ayat dan dalam hadis ini, maka pilihan itu yang dia ambil. Ya bukan takdir, nggak bisa disalahin. Kamu kok kenapa begini? Ya udah dari sononya. Allah juga ciptain saya katanya. Nggak bisa. Ya, tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala membebani seorang hamba kecuali karena kemampuan dia. Dan tidaklah Allah menciptakan ya manusia di antara laki dan perempuan. Yang ada tuh laki sama perempuan. Nggak ada di antara kedua. Ya. Yang lahir kelaminnya dua aja punya kecenderungan dia sebagai laki-laki atau perempuan. Ya. Nah kita lihat pengertian lesbian. Ibnu Qudamah beliau mengatakan dalam kitab Al-Mughni mengatakan, wa in tadalakat imro'atan, jika telah bergesek dua wanita, maksudnya ketemu, fahuma zaniyatan mal'unatan, maka keduanya si lesbian ini telah melakukan perbuatan zina yang terlaknat. Sebagaimana diriwayatkan dari sabda Rasulullah, idza atatil mar'ah al-mar'ata fahuma zaniyatan. Ya ada dua orang wanita saling bertemu, dalam tanda kutip dia berzina. Ya. Nah kemudian kalau misalnya lesbian kan tidak ada sesuatu, mohon maaf, yang masuk dalam pasangan yang lain. Beda sama homoseksual. Seperti pelaku sodomi, Bu. Ya, ada yang dia itu memasukkan kemaluannya kepada pasangannya. Kalau lesbian enggak ada. Gitu kan. Ini jadi masalah. Apakah hukumnya sama dengan pelaku homo atau tidak? Ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Wala hadda alaihi ma li'annahu la yatatammanul ilaj. Enggak ada batasan dalam hal ini apakah keduanya karena tidak adanya ilaj. Ilaj itu dukhul ya. Kepala zakar pria masuk kepada
khitan wanita, itu namanya ilaj. Orang melakukan lesbian itu nggak ada yang ya kondisi apa fisiknya dia dari kemaluan dia yang bisa melakukan ilaj, nggak bisa. Ya, fa'alaihi ma at-ta'zir li'annahu zinan la hadda fi. Akan tetapi ya urusan itu diserupakan fasbaha al-mubasyarah dunal farj. Sekalipun dia melakukannya tanpa menggunakan kemaluan dia, sebagaimana yang disebut dengan ilaj, ya, hubungan seperti hubungan badan antara suami istri, ya. Tapi keduanya wa alaihi ma at-ta'zir, ya keduanya harus dihukum, harus disanksi, ya karena telah berbuat zina. Ya, jadi walaupun nggak melakukan ilaj, tetap aja ada sanksi. Nah, cuma sanksinya apa? Nanti kita lihat. Ya. Nah kemudian Al-Alusi, ya, beliau mengatakan apa? Wa ulhiqa biha as-sihaq. Sihaq, lesbi, masuk dalam kategori liwat. Wa bada aidon fi qaumi Lutin, yang itu ternyata juga terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Jadi ada homoseksual, ada lesbian juga. Ya. Fakanatil mar'ah yatil mar'ah, di mana seorang wanita menyetubuhi wanita yang ya. Jadi as-sihaq ini lesbian. Ya. Nah, kemudian sehingga bagaimana kita kaum muslimin berijma, itu semua nih sedunia sepakat adanya dalil tadi bahwa pelaku al-liwat homoseksual as-sihaq, pelaku lesbian hukumnya ya, nggak ada tebang pilih, bukan takdir tapi pilihan, dan pilihannya kebetulan haram. Nah kemudian Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahumullah, karena memasukkan pelaku liwat, pelaku as-sihaq ini sebagai pelaku zina, maka dimasukkan dia dihukumi dengan haddullah, ya, had Allah terhadap pelaku zina. Nah, di sini ada yang berbeda nih antara Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama Al-Hanabilah, yang mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku liwat adalah dirajam sampai mati. Ya, jadi kata ulama Malikiyah, kata ulama Al-Hanabilah, ya pelaku homoseksual dirajam sampai mati, walaupun dia bujang maupun pajangan, bujangan dan pajangan, ya. Yang pajangan udah nikah, yang bujangan belum nikah, dua-duanya tuh nggak ada beda, ya kan. Kalau pelaku liwat dan pelaku zina kan ada muhsan dengan ghairu muhsan, ya. Yang bujang beda, yang pajangan beda, gitu. Yang udah pernah nikah beda. Tapi untuk pelaku liwat nggak melihat itu. Dua ulama sampaikan itu. Dasarnya apa? Hadis Rasulullah. Qala ahli salatu wassalam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Kalau kalian mendapati orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut yang durhaka. Ini maksud dengan man wajadtumuhu, seperti orang menuduh zina, Bu. Ya. Tuntutannya apa? Atau persyaratannya apa? Nuduh orang zina itu berat. Harus menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang sudah baligh, dia adil. Ya. Yang kedua, melihatnya dengan mata telanjang, yang telanjang matanya, bukan yang lain. Ya, yang telanjang mah yang pada berzina. Yang nonton jangan ikutan telanjang gitu. Yang telanjang matanya. Kalau pakai kacamata gimana? Bermasalah. Kalau pakai handphone bagaimana? Bukan barang bukti. Gak bisa antum nuduh dengan handphone. Video tuh gak bisa buat barang bukti tuduhan, kecuali dia ngaku adanya barang bukti berupa record, ya, video recording, ya itu bisa, gitu kan. Tapi menuduh zina dengan alat bukti berupa video tadi nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi mata telanjang ngelihat. Yang ketiga, ngelihatnya jangan gantian, jangan ngintip tapi ngelongok, gitu ya. Kalau ngintip berubah. Yang satu ngintip, bang, ini mah bentar lagi nih, ya ibarat bola ditendang masuk gawang, gol. Gantian dong, kata orang kedua.
Ketika orang kedua lihat, enggak, baru peluk-pelukan doang, baru banting-bantingan doang. Yang begini nggak bisa naik ke pengadilan karena saksinya berbeda. Ya, kesaksian mereka lain-lain. Ya. Nah, cara ngelihatnya bagaimana? Salome satu lubang rame-rame ngelihatnya. Ya, lubangnya gede, melongok, dan yang dia lihat bukan lagi pelukan, bukan lagi ciuman, bukan lagi banting-bantingan, tapi masuknya khitan seorang laki-laki kepada khitan wanita yang bukan bininya. Jelas ya? Nah, antum misalnya ketemu nih, ada orang yang putus. Ada orang yang ngondek-ngondek tadi tuh. Ya, dia ngondek-ngondek. Ya. Ada orang yang kita lihat punya indikasi. Ya, ini modelnya laki-laki jadi-jadian nih. Ya. Atau dia wifi saya nggak stabil nih. Sebenarnya. Misalnya kita melihat ada laki-laki yang punya kecenderungan kayak perempuan, ya, kita nggak bisa bilang gini, wah itu pelaku homoseksual, nggak bisa. Kecuali yang antum lihat man wajad tubuh, sebagaimana kalian mendapati, menemukan, melihat, benar-benar itu orang melakukan yang namanya perbuatan liwat, saksinya ada, melihat, ya, bagaimana seperti ilaj gitu. Seperti khitan seorang suami kepada istrinya, ya maka dia termasuk ya yang bisa kita ajukan ya ke pengadilan. Ya. Nah sementara kalau ada mereka kemudian saya sering dapat nomor yang nggak jelas tuh, nomornya ujungnya berseri. Ini kalau saya jawab nggak akan disautin. Saya nggak tahu modusnya apa itu. Ya cukup mengganggu juga nih. Jadi ada nomor-nomor yang ujungnya itu berseri kadang. Saya nggak tahu modusnya apa. Sambil jalan terus ya. Nanti nunggu ini biar wifi-nya kalah dengan yang GSM. Ya. Baik, jadi kalau kita memahami hadis ini, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil Lut. Barang siapa di antaramu menemukan orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut, dipastikan seperti persyaratan orang bunuh zina. Kalau cuma paling begitu tuh orang. Misalnya ada laki-laki di kos-kosan nih, ya saya kan tinggal di daerah Karet Setiabudi itu, kos-kosan tuh masya Allah banyak banget, ya. Cuma kadang yang jaga kosan itu streng juga kalau ada yang ngekos laki datang anak perempuan, agak ketat juga. Tapi dia nggak ngerti juga kalau tiba-tiba yang laki temennya laki-laki melulu, yang perempuan temennya perempuan terus gitu ya. Nah kita nggak bisa bilang, udah laki-laki masuk tuh ke mana? Ke kamar itu pasti begitu, nggak bisa. Kecuali apa yang saya sebutin tadi. Ya, antum melihat saksinya ada gitu ya. Itu baru bisa diajukan. Apa kata Nabi di sini? Ya, Nabi sampaikan ya, faqtulul fa'ila wal maf'ula bi, maka bunuh orang yang menjadi subjek dan objeknya, dirajam maksudnya. Rajam sampai mati. Siapa yang merajamnya? RT RW, bukan, pengadilan. Ya, ketika kita menemukan orang melakukan liwat, diajukan ke pengadilan, diproses. Ya, nah ini dua ulama memakai dalil ini yang tidak membedakan antara mana yang muhsan, mana ghairul muhsan. Nah berikutnya yang berbeda adalah ulama Syafi'iyah. Beliau masih membedakan pelaku liwat ini disamakan saja dengan pelaku zina. Kalau muhsan hukumnya dirajam.
Yang sudah pernah menikah melakukan liwat dirajam sampai mati. Yang belum pernah menikah melakukan sodomi, homoseksual, dicambuk, diasingkan. Ya, nah, ini kalau Islam diterapkan di Indonesia, ya bisa selamat anak keturunan kita. Kalau kita bicara tentang terorisme, ini teroris sesungguhnya, ya, yang akan membuat punah keturunan manusia. Bayangkan kalau satu wilayah gitu, yang homonya dominan, yang lesbiannya dominan, atau memang mereka di situ seperti itu. Bagaimana anak-anak mereka bisa lahir, ya, tanpa ada pernikahan gitu ya. Ini penting supaya kita pahami, ini bentuk kejahatan kemanusiaan sebenarnya yang bakal merusak, ya, generasi manusia ke depan. Ya. Nah, kemudian berbeda pendapat seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan apa? Pelaku liwat hukumnya apa? Dicari dulu bangunan paling tinggi, suruh naik ke atas bangunan itu. Kalau sudah naik, jorogin, ya, sambil dilemparin batu sampai mati, sebagaimana apa yang Allah turunkan adab kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang durhaka. Ini ilustrasi aja, ya, di bawah tinggi sampai di atas jorogin aja, ya, dibuang, ya. Ada seperti itu, ya. Nah, sekarang itu pelaku homoseksual, ya, ada ulama yang hukum dirajam gitu. Ada kemudian bagaimana pelaku lesbian? Kan dia nggak, apakah juga sama dihukum mati juga? Nah, coba kita lihat. Walakin la yajibul hadith bidzalika adamil ilaj. Akan tetapi tidaklah wajib pada wanita yang lesbian ini hukuman bunuh, nggak dibunuh. Jadi kalau lesbian itu nggak dibunuh. Kenapa? Karena tidak adanya ilaj. Ya, perbuatan lesbian itu sama saja seperti perbuatan zina pada umumnya. Zina mata, zina tangan, zina kaki, zina mulut. Yang itu perbuatan zina kaki, zina tangan, zina mulut itu perbuatan maksiat juga, tapi tidak dihukum rajam. Ya, beda. Makanya kalau ada orang nuduh zina, baru peluk-pelukan doang, nggak melihat bagaimana zina hakiki itu terjadi. Bertemu dua khitan, maka itu orang nggak bisa dijerat dengan pasal rajam, ditakzir, ya. Bagaimana takzir? Terserah hakim, apa di penjara, apa digebugin, ya. Nah, pelaku lesbian begitu juga, dia nggak dibunuh, digebuk boleh, tapi jangan sampai mati, ya, di penjara juga boleh, gitu kan? Karena dia tidak adanya beda sama homoseksual, karena adanya ilaj, ya. Nah, perilaku apa namanya lesbian ini karena tidak adanya ilaj tadi yang kemudian ulama sampaikan apa? Ya, itu tidak terkena hukuman bunuh, ya. Sebagaimana disebutkan, ya, oleh ulama, ya, kondisi seperti itu. Nah, ada fenomena nih, memandang dengan pandangan birahi pada wanita selain istrinya, ya, atau kepada pemuda amrot. Pemuda amrot itu pemuda metroseksual, doyan dandan, kulitnya mulus, tiap seminggu sekali pedikur manicure. Kadang kalau ditanya kemana bang, saya mau facial gitu ya, sampai salah dia ngomong, saya mau facial nih, wajah saya udah keling banget ini. Itu kalau ada laki-laki begitu, nggak nunggu jambang, kagak nunggu pubis, kita ngelihat pakai syahwat, ya, itu zina mata juga nggak boleh. Di Arab, ya, Bapak Ibu sekalian, saya buka satu akun YouTube, siapa yang namanya itu Bang Alman kalau nggak salah, TKI kita di sana, dia cerita, dia ngeliput, ya. Jadi kalau kita naik taksi, gitu kan, walaupun laki sama laki, itu hati-hati itu.
Kalau ada teman yang memang kulitnya mulus, jenggot kagak ada, cambang kagak ada, jangan duduk di depan supir, sampingnya, digerayangin Bu. Ya, dan taksi kita sama taksi di Arab beda. Taksi di Arab kayak angkot. Ibu naik sendirian di sini sendiri, private ya. Kalau di sana enggak, orang berhenti taksi. Bahaya itu. Ya, jadi kalau ada orang ngeberhentiin nyari penumpang lagi, diangkut juga. Ya, hati-hati. Ya, karena beda tuh, taksinya enggak private. Ya, taksinya kayak angkot begitu ya. Dan ternyata dialamin sama temennya Kang Alman yang kebetulan dia pakai gamis gitu, yang dia pakai imamah, mukanya kayak perempuan. Kejadian gitu kan. Supir taksi itu tidak cuma orang Arab asli, orang Pakistan, Bangladesh, ya, orang mana aja gitu. Itu ternyata hati-hati. Makanya kalau ada orang Arab ketemu, gitu kan, antum misalnya nih, ya sok-sok akrab gitu. Kalau kita kan main gandeng itu, gimana Bang kabar? Oh di sana ngajakin perang. Nah itu ya punya perilaku menyimpang perilaku homoseksual. Jadi megang pundak ini buat budaya orang Arab tuh itu tabu tuh. Hati-hati tuh, ya. Hati-hati sekali. Ya, itu kebiasaannya begitu. Makanya hati-hati. Laki-laki yang belum tumbuh kumis, cambang, jenggot, ini termasuk kalau kita pandang ada selesainya, ada syahwatnya, zina mata. Bahkan kalau kita belajar wudhunya mazhab Al-Malikiyah, kita wudhu nih, ya, tiba-tiba punya teman kayak model begini, kita salaman, ada syahwatnya, batal wudhu. Laki-laki itu, karena ulama Malikiyah itu lebih memandang ada syahwat apa enggak. Nah buktinya syahwat itu apa? Mohon maaf ya, keluarnya cairan madhi, ya. Madhi batal tuh, udah pasti batal tuh. Nah, ini pernah ditanyakan juga nih, hambal ya. Tapi kenapa? Karena mukanya dia kayak perawan, ya. Tuh kalau kita gaulnya sama dia, fitnahnya lebih dahsyat ketimbang sama kita gaul perempuan. Ada tetangga nih, laki perempuan, semotor, orang kan fitnah juga kan. Orang ngapain sih tuh? Ya, yang satu duda, satu jande, misalnya tuh. Ya, semotoran lagi berdua udah kawin aja dah. Gitu kan. Itu fitnah juga. Tapi tidak lebih dahsyat ketimbang ada orang seorang laki-laki gaulnya sama laki-laki yang mukanya kayak begitu. Ya, mukanya kayak perempuan metroseksual. Ya, nah ini pernah kejadian nih. Ja'a rajulun ilal Imam Ahmad rahimahullah. Wa ma'hu sabiyyun hasan. Datanglah seorang laki-laki menghadap kepada Imam Ahmad, yang si laki-laki ini membawa seorang laki-laki tampan, seorang laki-laki cantik, ya, pemuda amrod. Faqala al-imam, si Imam Ahmad nanya nih, ma hadza min? Ente datang bawa nih laki-laki, hubungan ente sama dia apaan? Kata si laki-laki ini mengatakan apa? Ibnu ukhti ya Imam. Dia ini anak daripada saudara perempuan saya, berarti siapanya? Ponakannya. Ya, akhirnya apa? Imam Ahmad mengatakan la taji'ubi ilaina marratan ukhra. Ya, kalau begitu lain kali jangan kemari lagi sama dia dah. Ya, jangan bawa dia kalau kemari. Wala tamshi ma'ah fi tariq. Jangan sering-sering jalan di jalanan orang rame sama dia nih. Li'alla yadullu bika man la ya'rifuk wa la ya'rifuhu su. Ya, orang lain yang enggak kenal ente akan menyangka nih. Ya, nyangkanya apa? Jangan-jangan. Nah gitu ya. Jadi ada fitnah. Ya antum tahu lah ya. Orang-orang yang wajah laki-laki tapi halusnya ke perempuan. Ya, mereka yang seringkali kerja di dunia
entertain tuh. Coba aja lihat modelnya begitu. Ya kan? Halus banget ya. Ya. Kalau ada kecoa aja meleset nempel di kulitnya. Kalah perempuan berkulit dia. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya mencegah ya anak-anak kita daripada perilaku seksual menyimpang ya dengan pendidikan seksual sesuai syariat. Jadi pendidikan seksual secara syariat itu ada. Dan itu diajarkan Rasulullah. Ya bagaimana caranya nanti kita lanjutin sebelum silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nanti kita lanjutin lagi. Kenapa mereka yang juga ya transgender itu merasa lebih tentrem gitu, merasa dilindungi Allah, bahkan pakai visual yang hati-hati itu soal permainan setan. Ya, jadi kadangkala asyaitan, setan itu suka membisikkan ya, membisikkan ke dada manusia berangan-angan. Ya, nyaman dia melakukan dia setan semua. Makanya obat homoseksual pelaku lesbian diapain Bu? Diruqyah. Diruqyah. Dia mau tobat pada Allah, ruqyah. Asal dia mau benar berubah. Tobatnya dia jangan gaul lagi sama yang begitu. Ya, ada nih anak muda belum masuk dunia gemerlap, dunia artis. Masih gagah tuh jadi laki-laki. Enggak lama jadi ikutan ngondek. Ya, itu perilaku lingkungan. Orang yang mau tobat daripada perilaku yang menyimpang ini, kalau udah diruqyah gitu, ya udah berarti hijrahnya itu ya beneran gitu ya. Dia harus meninggalkan teman-temannya yang punya perilaku menyimpang kayak begitu. Dia menutup celah agar dia jangan sampai kembali lagi dalam dunia yang lama itu. Ya, kalau masih kurang juga, ya penghafal Quran aja dikumpulin, ada 10 masing-masing 3 juz. Ya ruqyah semalam suntuk orang. Ya kalau masih kurang juga. Ya, jadi obat itu kan penyakit hati, penyakit psikologis. Ya setan itu membangkitkan angan-angan, Pak. Kalau antum tanya kenapa bisa nyaman, nanya jangan sama saya laki-laki tulen. Ya, cuma antum mungkin pernah dengar dia ngerasa nyaman, ngerasa apa namanya dari Allah ya itu kan angan-angan dia tuh. Ya merasa apa namanya dia tuh seakan-akan Allah takdirkan begitu gitu. Padahal ya kalau mereka mau ikut ngaji, alhamdulillah ya. Mereka bisa dengar dakwah kita, ya alhamdulillah. Supaya mereka sadar juga bahwa ini perbuatan laknat tadi. Hal-hal yang Allah larang gitu. Gitu Pak ya. Setan kerjanya Pak. Ya, silakan. Gimana Pak? Oh iya. Yang pertama ada beberapa pemahaman tafsir ulama ya. Jangan menoleh ke belakang, maksudnya jangan berbelas kasihan terhadap mereka-mereka yang ternyata membangkang dari perintah Allah dan Rasulnya. Karena azab itu pada malam hari itu akan turun. Ya. Yang kedua secara letterlock ya, kalau melihatnya mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Dan apa yang Allah sampaikan itu kejadian sama istri beliau kan. Ya kan akhirnya istri beliau malah meninggalkan Nabi Lut ya, kemudian berkumpul bersama kaumnya. Ya, jadi dalam menjalankan hukum Allah ya, itu jangan ada posisi tawar. Dalam salah satu tafsir begitu, Pak. Jangan ada posisi tawar. Misal ya dalam kasus yang lain contohnya. Misalnya ada anak yang berzina ya. Kita terapkan hukum Allah nih. Ya, kemudian dicambuk, dijilid 100 kali. Tapi karena anak kita nggak mau, jangan sampai dah. Ya, anggap aja pelecehan gitu ya. Bukan berzina dua-duanya. Anak saya dilecehin gitu ya.
bukan suka sama suka nih, gitu misalnya ya. Nah, jadi hal-hal yang begitu tuh. Kadang kasih sayang kita kepada orang-orang terdekat jangan sampai menghambat penegakan hukum Allah. Ya. Nah, sekarang bagaimana kok Nabi Lut suruh pergi? Bayangkan, Allah kan menyelamatkan orang yang beriman, Pak. Jangan sampai ikut kena azab juga, ya diselamatkan dulu oleh Allah. Ya, dan ini pernah terjadi dialami oleh beberapa nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, ya, dalam kondisi tengah dirowek, suruh bikin perahu. Gimana nggak dianggap kurang waras? Hari gini bikin perahu, kapan hujannya? Di mana ada banjirnya kan gitu. Ternyata ya buktinya kejadian. Dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman itu sebagai bukti janji Allah ya terhadap orang-orang yang beriman diselamatkan dari azab itu. Karena Allah tidak akan mengadab satu kaum kecuali nabinya diturunkan kepada mereka, lalu mereka mengingkarinya. Yang mengikuti diselamatkan oleh Allah. Ya, itu bukan bicara keutamaan, justru memang janji Allah terhadap orang-orang beriman itu dihindarkan daripada azab semacam itu. Dan Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar azab terhadap umat beliau ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi kalau sekarang banyak lesbian, banyak homoseksual, nggak ngalamin kayak di masa Nabi Lut, jangan GR dulu. Ini doanya Rasulullah. Supaya kenapa? Supaya orang-orang itu mau tobat sama Allah. Nabi sayang sama kita. Ya Allah, azab untuk umatku tangguhkan sampai hari kiamat aja dah. Makanya nanti yang mengalami datangnya hari yang dahsyat itu siapa? Ahli durjana yang menghalalkan khamar, menghalalkan zina, pembunuhan terjadi di mana-mana. Orang-orang bajingan semua tuh yang tinggal di dunia ini nanti mengalami yang namanya hari kiamat yang dahsyat. Buat orang beriman diselamatkan oleh Allah. Ya, caranya bagaimana? Salah satu hadis yang panjang di dalam Riyadhus Shalihin ceritain tuh. Nanti ada angin ya yang mendatangi pemukiman kaum-kaum orang yang beriman, orang-orang mukmin. Ya, ketika itu angin dihirup, tiba-tiba apa? Bersin, ya bersin, dia meninggal. Ya, entah wabah flu apa itu ya. Tapi kematiannya orang yang beriman ini justru cara Allah menyelamatkan mereka yang ngalamin. Jadi kalau sekarang orang-orang tua kita udah meninggal duluan sebelum hari kiamat datang, berarti kan mereka nggak merasakan itu. Ya dahsyatnya hari kiamat. Justru nanti akan dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai umat Rasulullah dari kubur-kubur mereka. Orang beriman itu diselamatin, Pak. Ya, nah itu yang paling penting tuh. Makanya Masya Allah mereka yang beriman pada Allah, bertakwa kepada Allah, ya Allah menjadi penolong dan pelindung dalam kehidupan ini. Gitu. Ada lagi? Gimana? Tujuannya kemana? Ya dicari tempat yang lebih ini lagi. Ini satu pertanda begini, Pak. Ya ada, saya ngambil hikmahnya dulu ya. Jadi ada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Ya kadang-kala kita hijrah dari tempat yang lama ke tempat yang baru itu banyak apa namanya pandangan-pandangan yang membuat kita takut miskin, takut kagak punya temen gitu kan, takut nggak ada rezekinya. Padahal ketika Allah perintahkan untuk berhijrah, yakinlah bahwa bumi Allah itu luas. Ya bumi Allah luas, ya dan di situ lebih banyak lagi rezeki yang Allah jamin kepada mereka yang mau taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti untuk urusan kemana Nabi Lut itu perginya setelah meninggalkan kota Sodom itu, lihat baca aja di sejarah dia. Cuma kita mengambil hikmahnya saja. Ketika ada orang ya yang dia tidak ada posisi tawar kepada Allah dalam menjalankan hukum Allah, menjalankan perintah Allah, maka disitulah ada kejayaan sebenarnya. Contoh Nabi Musa waktu dikejar sama bala tentaranya Firaun, yang stres siapa? Yang stres siapa? Kaumnya kan. Ya Musa, gimana ini depan kita terbentang lautan?
Kita mau nyebrang ke negeri sebelah, gimana caranya gitu? Gak bisa. Ternyata apa? Allah nolong. Ya, idrib bi'asakal bahar. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Nabi Musa kagak nanya, Pak. Ya Allah, kalau kira-kira ya Allah, kalau saya pukulin ini lautan, jadinya apa? Kayak Mbak Tarno. Sulap Pak Tarno kan. Ayo, jadinya apa? Jadinya apa? Itu nggak ditanya, dijalankan. Allah kasih solusi. Makanya kalau kita menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib tadi, jalanin aja deh udah. Jangan banyak nanya kayak orang-orang Bani Israel tuh. Akhirnya jadi bikin sulit. Ya, patuh terhadap perintah Allah, di situ ada solusinya. Kita kira-kira. Ya. Ya, kenapa? Ya sama. Dulu kan peristiwa Asbabul Wurud. Asbabul Wurud itu sebab adanya hadis yang suka nato itu perempuan, Pak. Yang nato perempuan, yang suka profesi nato perempuan. Di era dulu zaman Petrus, jagoan. Ya, makanya yang punya tato digaruk-garukin sama Petrus. Ya, dulu dikumpulin Pak di Senayan katanya. Ya, yang punya tato preman-preman yang tandanya dia preman betato. Dikasih apa formulir. Suruh ngisi lowongan pekerjaan. Masya Allah. Dikumpulin di Senayan. Tahunya lagi didata sama tentara. Ya, didata sama tentara. Ya, ternyata juga mereka nggak dapat kerjaan. Tahunya diapain? Digaruk-garukin sama pemerintah. Ya, akhirnya cukup aman juga sebenarnya. Ya, kediaman-kediaman kita ada peristiwa kayak gitu ya. Nah, sekarang yang punya tato bukan cuma jagoan. Ya, orang awam juga bertato. Perempuan nato ya. Bahkan dahsyat lagi tatonya, ngubah juga. Ada tato bikin dia terobsesi dengan binatang. Ya, maka dibuatlah rubah-rubahan wajah seperti seekor kucing misalnya, sambil lengkap dengan tatonya. Sampai ada mata yang ditato bisa. Ya, mata bisa ditato itu. Ya, nah ini laknat Allah terhadap mereka. Nah, bagaimana kalau ada orang yang punya tato, dia mau tobat, ya dia harus menghilangkan tatonya. Kalau seringan sebagaimana dia membuat tato ringan, menghilangkannya ringan juga, silakan. Tapi kalau ternyata mudaratnya lebih besar, ya badannya mesti disetrika, ya itu menyakitkan, ya nggak usah. Tobat aja sama Allah. Tobat sama Allah, jangan tato lagi, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Jadi buat kita di masjid, kalau kedapatan ada orang sholat, ya dia bertato kakinya, di tangannya bertato, biarin aja dah, dia mau sholat aja. Ya, kenapa? Karena mungkin sulit untuk menghilangkannya. Pakai laser mahal, belum ada duitnya. Ya tugas kita itu. Ya, kalau ada duit kumpulin, nah ini. Kumpulin di sini buat penghilang tato sekarang udah banyak. Relawan-relawan yang menyediakan satu momen di mana orang yang punya tato mau tobat suruh datang nggak bayar. Di laser, Pak. Ya, ditembak itu kulitnya dihilangkan tatonya. Nah, itu berkaitan dengan asbabul wurud. Kalau ditanya laki-laki bagaimana? Ada kaidah usul, Pak. Bunyinya begini. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ibrah ya, mengambil kesimpulan, pelajaran hukum dari satu dalil ya, itu menyangkut menjadi lafaz yang umum. Gak cuma wanita saja yang tukang nato. Sekarang laki-laki yang punya profesi nato, ya laki-laki juga mentato, kena juga. Kenapa? Karena lafaznya umum. Ya bukan dengan sebab yang khusus. Kecuali masalah qada salat. Ketika Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasulullah, ada wanita-wanita nanya ke aku, ya Rasulullah, lagi dalam keadaan menstruasi bagaimana? Puasa dan sholatnya. Nabi sampaikan apa? Fanuk maru bi qada'is shaum wala nukmaru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan Nabi mengqada puasa tapi tidak mengqada salat. Nah, itu sebab yang khusus, hanya wanita saja yang menstruasi. Jangan dipakai dalil itu buat laki-laki. Apalagi mereka yang secara sengaja ninggalin sholat, nggak mau mengqada sholatnya, pakai hadis itu dipotong separuh. Nih Nabi katakan,
Sebagaimana lisannya Sayyidah Aisyah menyebutkan wala nu'maru biqada'is shalah. Nabi tidak memerintahkan mengqadha salat itu membuat perempuan yang menstruasi yang hari-harinya dapat darah haid, dia nggak salat, nggak wajib qadha. Ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti boleh tanya lagi. Apa sih pendidikan seksual sesuai syariat? Pertama, tanamkan rasa malu. Bapak Ibu mungkin udah punya cucu ya, apa ada punya anak kecil barangkali. Jangan main telanjangin aja di depan apa? Di depan orang banyak ya. Rasa malunya biar muncul rasa malunya. Jangan sampai rasa malu itu hilang. Kenapa? Anak kecil biarin aja dah. Masih kecil ini misalnya ada anak ngompol gitu, main serosotin aja itu celana. Ya, kadang di mall, kadang di mana? Terminal, di stasiun, bahkan di tengah-tengah keluarga sendiri. Ya, kalau itu terjadi, ya nanti hilang rasa malu. Ya, padahal bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ini kenapa dibully? Kenapa? Katakan pada orang laki-laki yang beriman, wajiblah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatan kemaluan. Sedari kecil walaupun dia belum balik, jangan sembarangan. Dan serosotin aja, mampir ke rumah tetangga, wah anakku ngompol nih, bentar ya, ganti dulu, ya, ganti di depan orang, jangan. Ya, dan yang menggantikannya kalau anaknya laki-laki bapaknya, kalau yang perempuan ibunya harusnya begitu. Ya, biar rasa malunya ada. Nah, kemudian sebentar ya. Memilihkan pakaian yang sesuai. Anak kita laki, anak perempuan, ya pakailah pakaian yang sesuai. Yang perempuan yang mana, yang laki-laki yang mana. Jangan ada orang terobsesi pengen punya anak perempuan laki melulu, yang bontot didandanin perempuan. Ya, atau pengen punya anak laki, anaknya perempuan didandanin kayak laki-laki. Jangan. Kenapa? Ini Nabi sampaikan dalam hadis. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah melaknat laki-laki menyerupai wanita dan melaknat wanita menyerupai laki-laki. Jadi pakaian, cara berpakaian itu termasuk yang sesuai dengan ya laki atau perempuan. Ya, jangan sampai kemudian pakaiannya nggak sesuai gitu. Ya, hatta itu cuma peran-peranan doang dalam dunia hiburan, dalam dunia entertain, lawak-lawak haram juga hukumnya nggak boleh. Nggak boleh. Ya, apalagi ikut mau jadi propaganda gitu ya. Biar banci-banci yang pakaian kayak begitu diterima sama anak kita misalnya kayak begitu. Nggak boleh. Ya. Nah, kemudian pisahkan tempat tidurnya. Bagaimana cara memisahkan tempat tidurnya itu? Ya. Muru auladakum bis-shalah wa huwa abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat mereka umurnya berapa? 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Ya boleh dipukul itu anak kalau usianya umurnya berapa? 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Mana kamar laki, mana kamar perempuan. Kalau laki-laki dua-duanya boleh nggak satu kamar? Boleh nggak? Boleh, tapi ranjangnya kudu beda. Ya, ranjangnya harus bisa. Satu jangan satu selimut apalagi. Walaupun laki sama laki, ada privasinya ada. Perempuan, ya Ustaz, anak saya dua-duanya perempuan, satu kamar boleh, tapi ranjangnya 2. Ada ranjang atas bawah tuh, ya jangan satu ranjang berdua. Ya nanti ada petunjuk dari ulama. Sampaikan apa? Yahrumu 'alal rajuli an yudaji'ar rajulan. Haram seorang laki-laki seranjang berbagi ranjang sama laki-laki lain. Ya, wa kadza yahrumu 'alal mar'ah an tudaji'al mar'ah fi firashin wahidin. Begitu juga haramnya seorang wanita berbagi kasur, berbagi ranjang sama wanita lain. Maksudnya wanita yang bukan dirija gitu ya. Ya, wa in kana kullu wahidin minhuma fi janibil firash.
Walaupun dalam satu ranjang itu si wanita ini atau si laki-laki tidur ngadepnya beda-beda. Yang satu ke sono, yang satu kemana. Ya, walaupun itu ya. Jadi ini yang nggak boleh. Dan ulama secara umum upaya pencegahan aja. Tapi yang dikuatkan, kenapa kalau laki sama laki nggak boleh satu ranjang, wanita-wanita nggak boleh satu ranjang? Kenapa? Ya, nah ini dikuatkan di Waqayyah dan Nawawi at-Tahrim fi Syarah Muslim ya. Di Al-Imam Nawawi menguatkan dan memberikan batasan. Batasannya apa? Tentang keharaman ya, yang disebutkan tadi di dalam kitab syarahnya Imam Muslim. Ya, syaratnya apa yang diharapkan? Bima idza kana ariyah. Kalau dua-dua telanjang, kagak boleh. Kan suka ada anak perempuan kos ya. Anak perempuan kuliah karena ngurangin biaya, cari temen deh biar ongkosnya patungan ya. Satu kamar, satu ranjang. Gerak, pakai brak doang sama CD-nya. Ya, berduaan begitu, enggak ada AC. Karena kos-kosan murah ya. Yang kalau ada kipas juga sekali gedek doang nggak balik. Ya. Jadi akhirnya begitu tuh. Ini nggak boleh. Yang nggak boleh tuh begitu. Kelihatan auratnya. Jadi Imam Nawawi memberikan batasan yang haram kalau telanjang berdua. Tapi sebenarnya tindakan pencegahan juga hati-hati ya. Laki laki jangan satu selimut. Yang perempuan yang satu selimut masing-masing ada ininya. Nanti disebutkan juga nih. Al-Qadhi Husain juga menyebutkan nih. Waqad warada fi ba'd riwayat dzalik. Wa idza balagha as-sabi was-sabiyyah. Ya ada riwayat kalau ada anak laki dan perempuan sudah mencapai usia 10 tahun. Ya. Wajib at-tafriq bainihi wa baina ummihi wa abihi wa ukhtihi wa akhi fil madajih. Maka diwajibkan dia harus pisah tidurnya antara dia sama ibunya, sama bapaknya, ya sama saudara perempuannya, saudara laki-lakinya di dalam satu ranjang, nggak boleh. Ya, nah ini menjadi apa namanya nas ya yang masyhur ya di tengah-tengah ulama, gitu ya. Nah kemudian buat aturan masuki kamar orang tua. Nah di mana orang tua Allah kasih petunjuk tuh dalam surat An-Nur ayat 58. Jadi kita orang-orang beriman ini ya harus ngatur tuh sama anak kita yang belum apa namanya untuk masuk ke kamar orang tua. Ada 3 waktu di sini. Kapan waktunya? Min qabli salatil fajr. Ya pada saat sebelum sholat subuh. Kan ibu-ibu bapak tidur nih suami istri. Ya itu malam kadang kita nggak tahu, mohon maaf, ibu bapak melakukan apa itu ya dalam kondisi mungkin nggak berpakaian dan sebagainya sebelum subuh ya malam-malam, jangan sampai anak tiba-tiba selonong bayi masuk kamar ya, karena aurat orang tua itu kehormatan, nggak boleh dilihat. Makanya kalau ada emak meninggal, anak laki-laki nggak boleh mandiin jenazah emaknya walaupun dia mahram mu'abbad ya. Bapak meninggal, anak perempuan jangan mandiin bapaknya. Kenapa? Ya kalau mandiin mayat kan auratnya khawatir tersingkap, itu kehormatan. Ya larangan pada waktu hidup berlaku pada larangan pada saat meninggal dunia. Ya, yang mentang-mentang itu saudara perempuan kandung saya mahramnya kita mandiin aja. Agak boleh. Ya saya laki-laki punya adik perempuan udah dewasa meninggal, saya boleh nggak mandiin dia? Nggak boleh. Sebagaimana larangan pada saat hidup. Ya, jadi hati-hati tuh sebelum waktu sholat apa namanya subuh. Wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahira. Ada di waktu pada saat siang-siang. Kita kadang gerah, kita buka baju sembarangan. Ya, anak buah ini, gitu kan? Jangan. Ya jangan main selonong aja, ketok pintu dulu. Kamar orang tua, jangan sembarangan. Yaitu diajarkan tuh adab ya supaya ada rasa malu. Wa min ba'di sholatil isya, termasuk setelah sholat habis sholat isya itu waktunya tidur. Jangan anak nyelonong orang tua lagi tidur
Ya namanya kita tidur kan kita nggak tahu apa tersingkap pakaian kita, anak lihat gitu kan, itu nggak boleh. Makanya saya berdoa pada Allah kepada mereka-mereka yang rumahnya masih ukurannya 4L, ya kemana-mana lo lagi. Ya satu peta tidur di situ, masak di situ, ya pokoknya umplok-umplokannya di situ laki bini sama anaknya. Jangan, ya. Ya saya berdoa pada Allah mudah-mudahan dikasih lah rumah yang layak. Sekalipun masih ngontrak, ya kontrakannya gede lah. Ya, ada duitnya buat bayar, ya. Ya senang lagi apa? Allah kasih di rumah. Kamarnya tiap anak satu kamar, masya Allah, asik banget. Ya, jadi ini pelajaran penting buat kita. Jangan biarkan anak perempuan bermain berduaan dengan teman lelakinya. Tamu-tang tetangga akrab gitu, emak-emaknya mah asik ngerumpi, ya. Anaknya main berdua. Apa kata anak yang laki-laki? Kita main dokter-dokteran yuk. Gimana caranya? Ya, waktu emak gua meriksa ke dokter begini caranya, dibuka ininya, dilihat, diperiksa. Wah, kacau ini. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi jangan biarkan. Kenapa? Karena ada larangan ya buat mereka yang sudah bajil. La yakhluwanna rajulun bi imra'ah. Ya, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita saja. Ya, hati-hati itu. Ya, maka anak diajarin. Ya jangan sampai sama teman laki-lakinya malah asik main berdua, kitanya asik ngerumpi. Ya kita nggak tahu dia main apa. Kalau main emak sama main bapak-bapak gimana? Karena tuh anak sering lihat bapak ibunya dia berbuat hal-hal yang nggak boleh dilihat sama anak kecil, dipraktekkan nanti. Nah, ini nih cara main bapak-bapak sama emak-emakan begini. Anak sekarang tuh dunia udah di tangan, Bu. Ya gadget sudah di tangan mereka, ya. Tanpa pelajaran apapun udah ngerti sendiri akhirnya. Bahaya, ya. Nah, ini barangkali hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sebelum ditutup kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, Pak Haji. Ya. 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 Kalau minta solusi dalam Islam bagaimana? Ya diterapkannya hukum Allah itu. Hak Allah mesti diterapkan terhadap pelaku-pelaku semacam itu. Ya kan? Dan ini harus diobati dan ini tugas berat. Tidak hanya pemerintah saja, kita juga kepala rumah tangga juga harus membentengi ya apa namanya perilaku menyimpang yang semacam itu. Nah, jadi bagaimana solusinya di negeri kita susah. Jangankan bicara tentang homoseksual, lesbian dan sebagainya. Orang yang berzina diapain sih? Digerebek di hotel, di losmen gitu kan. Bukan laki bini, diapain? Didata doang. Besok-besok jangan begini lagi ya. Gitu doang kan. Ya, padahal ada hukuman. Tapi nggak diterapkan hukum Allah. Jadi akan terus berlangsung seperti itu. Sama seperti Pak Haji tanya, ya Ustadz bagaimana caranya memberantas bisnis-bisnis esek-esek, ya pekerja penjajah seks komersil. Bagaimana caranya? Ya caranya gampang kok. Jangan ada yang pakai, jangan ada yang beli. Dia dagang kalau yang nggak laku bubar sendiri. Tapi kan yang beli banyak, ya udah. Narkoba, ya, seks sama itu. Karena ada yang beli, nah teori permintaan. Semakin banyak yang minta, yang dagang juga semangat. Tapi kalau kita membentengi agama kepada keluarga kita, ya nggak laku tuh. Dia dagang di pinggir jalan, sampai diobrol-obrol juga kagak laku deh, bubar sendiri. Tapi karena masih banyak yang pakai, masih banyak yang gunakan, masih yang pakai jasanya, ya sebisa mungkin dari bisnis yang offline, yang online pun juga luar biasa. Ya istilah apa namanya kalau di dunia medsos itu apa sih istilahnya booking tuh, ya itu ternyata mucikarinya itu temannya sendiri. Ya yang ngejajain siapa? Yang ngejajain teman wanitanya supaya dia punya pelanggan, itu yang nyari temannya juga.
Ya kadang-kala dia yang kan luar biasa tuh. Mucikari punya perempuan binaan sampai puluhan, ternyata baru SMA kelas 2 Pak. Bayangin, dia dapat duit banyak tuh dari hasil apa? Hasil perilaku seks tadi tuh, ya dipakai gitu sama pelanggannya, dia dapat komisi kira-kira 10%. Ya, ini kan luar biasa. Kalau masih banyak yang pakai nggak akan hilang. Nah, termasuk yang tadi itu kalau hukumnya dengan tegas, ya menghukumi mereka, ya minimal gini diurusin deh, ya pemerintah tuh serius gitu, nanganin tentang perilaku homoseksual lesbian ini. Tapi kan adanya undang-undang apa tuh hak asasi manusia, human rights, seakan-akan kita kalau ngomongin mereka kita ngelanggar, ya kan Pak? Akhirnya kan kita yang kena sendiri pada akhirnya. Ya, jadi dunia ini dunia makusah. Dunia makusah itu apa? Dunia terbalik, ada sinetron itu. Ya, dunia terbalik. Ya, jadi memang tidak akan menemukan solusi kecuali agama ini dijadikan sebagai tolok ukur untuk menimbang, menilai satu perbuatan manusia. Iya, terus berlanjut. Terus karena ini nggak ada yang mengulangi, iya. Ada 3 tahapan, Pak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika melihat kemungkaran, cegah dengan apa? Tangan, kekuasaan, kekuatan. Yang punya tentara, punya polisi, punya wilayah, dia harus menerapkan. Hukum itu sifatnya memaksa. Ya. Kalau sudah dicoba nggak berhasil, baru turun ke level 2. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup pakai lisan, ya. Sosialisasi tentang bahaya, dampak-dampaknya, ya ceramah-ceramah agama sekarang ini, ya. Kalau nggak sanggup juga, doain aja, biar pada dapat hidayah, biar kembali kepada jalan yang benar, gitu aja. Ya cuma memang ada tahapannya. Nah, Pak Haji sendiri pada posisi yang mana? Misalnya kalau di sini jadi RT RW, ada kos-kosan, datangin. Kami nggak ngelarang antum buka kos-kosan, tapi tolong selektif, ya, memilih yang tinggal di kos-kosan antum itu siapa orangnya, apa pekerjaannya, bagaimana perilakunya, harus begitu. Iya, intinya gini, Pak. Kita sekarang ini kan kita menggugurkan kewajiban nih. Antum dapat ilmu, ya, ilmunya udah cukup nih. Kita dakwahin supaya kita nggak kena dosa. Kita ajak orang-orang yang menyimpang itu kembali. Perkara dia mau ikut apa enggak urusan dia kan gitu. Karena agama ini pilihan. Jalan bener, jalan salah itu pilihan dia. Yang repot antum menyembunyikan ilmu ini. Ya, nggak disampaikan, nggak didakwahi. Orang jadi tersesat selama-lamanya gara-gara hujahnya nggak sampai, dalil nggak sampai, antum yang kena gitu. Ada pagi sebelah rumah diem-diem aja kita main judi, ya bahkan dikasih salam lagi, assalamualaikum, lagi pada main judi, assalamualaikum. Ya harusnya kan kita obrak-abrik yang begitu. Ya orang saya didiemin, saya mabok aja kagak ada yang ganggu katanya. Ya padahal kita dakwahi itu dengan kekuatan, dengan lisan atau dengan doa. Ya, yang dengan doa itu ya selama-lamanya iman ya. Ya, ibu-ibu dan cukup ya. Pak Anam sudah cukup di dunia alam gaib ada? Gak ada pertanyaan? Aman-aman aja kayaknya nih. Karena cuma 2 doang nih yang ikut. 3 doang yang ikut. Oh sempat gabung ya. Baik. Ya nggak apa-apa nih upaya merekrut ya. Apa namanya kawan-kawan kita nggak bisa hadir. Baik, saya rasa begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kita sama-sama berdoa dan saling mendoakan. Semoga Allah berikan kita kesehatan, sehat walafiat. Ya, terutama juga hari ini ya kalau ada yang sakit di antara kita,
Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya insyaallah. Ya, dengan tidak kembali lagi itu sakit, kesehatannya sempurna, dan hari-hari yang sulit, hari-hari perih-perihnya dia rasain, ya susah-susahnya dia rasain, sakit-sakitnya yang dia rasain, semoga jadi penggugur dosa-dosanya di hadapan Allah. Ya, semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakit kita semua. Ya, banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.